Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di Kimiaku Channel. Sebelum saya menjelaskan salah satu materi pokok bahasan dalam ilmu kimia, silahkan disimak dulu salah satu cuplikan praktikum berikut ini. Silahkan dilihat, ini ada gelas kimia yang berisi dengan urea. Kita buat larutan urea dengan mencampurkan gelas tersebut dengan beberapa mili air. Kemudian gelas ini, larutan ini campurannya kita aduk sampai semua urea larut. Dan silahkan diperhatikan apa yang terjadi di dalam larutan maupun di luar gelasnya. Kita tunggu beberapa saat sambil diamati yang ada di luar gelas. Bedakan gelas bagian bawah yang terkena setinggi larutan. Silakan diamati bagian bawah gelas apa yang berbeda dengan bagian atas gelas yang tidak terkena larutan tersebut. Bisa dilihat ada perbedaan di dinding gelas yang terkena larutan. Di luar gelasnya itu, di luar dinding gelasnya itu seperti ada uap embun air yang ada menempel di bagian dinding luar gelas. Nah, ini memang seperti itu karena larutan ini menghasilkan suhu yang dingin ketika gelasnya dipegang. Kemudian ketika diusap itu terlihat memang ada cairan yang hilang. Jadi nampak berbeda ketika kita hapus. Demikian tadi salah satu cuplikan praktikum yang menunjukkan suatu fenomena alam yang dipelajari dalam ilmu kimia, yaitu dalam pokok bahasan termokimia. Nah, di video kali ini saya hanya akan menjelaskan sebagian pokok bahasan termokimia, yaitu tentang pengertian termokimia, energi dan hukum kekekalannya, sistem dan lingkungan, jenis reaksi termokimia dan persamaan termokimianya, dan juga tentang diagram entalpi suatu reaksi termokimia. Kita mulai dengan pengertian termokimia terlebih dahulu. Termokimia merupakan ilmu yang mempelajari perubahan energi yang berbentuk kalor di dalam proses atau reaksi kimia. Sekarang saya ingin menjelaskan beberapa konsep tentang energi dan juga hukum kekekalan energi. Energi merupakan sesuatu yang dimiliki oleh materi sehingga materi tersebut dapat melakukan kerja. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, di dalam suatu materi, energi itu berupa energi kinetik dan juga energi potensial. Energi tersebut dapat dirubah menjadi bentuk yang berbeda melalui suatu reaksi kimia. Jadi, pada saat terjadinya reaksi kimia, energi kinetik yang terdapat dalam suatu materi bisa berubah menjadi bentuk yang lain. Kemudian besarnya energi tiap materi itu berbeda-beda. Jumlah semua energi yang dimiliki dalam materi itu nanti disebut sebagai entalpi standar atau dilambangkan dengan H. Nah, inilah konsep dari energi yang harus dipahami sehingga untuk memudahkan nanti mempelajari termokimia untuk pembahasan selanjutnya. Berikutnya kita akan berkenalan dengan sistem dan lingkungan. Pengertian sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Untuk lebih memperjelas pengertian sistem dan lingkungan bisa dilihat dari gambar berikut.
Ini adalah gambar suatu gelas Erlenmeyer yang berisi suatu larutan. Larutan di labu Erlenmeyer ini adalah larutan urea, yaitu campuran urea dan air. Maka sistem dari gambar tersebut itu adalah urea dan juga air. Juga seandainya terjadi reaksi di dalam labu tersebut, maka produk pun merupakan sistem. Jadi yang namanya sistem adalah segala sesuatu yang kita amati yang menjadi pusat perhatian. Kalau itu merupakan campuran beberapa zat, maka campuran zat itulah yang merupakan sistem. Selanjutnya ada tabung yang merupakan tempat untuk menampung larutan, dan juga ada udara di sekitar tabung di luar labu Erlenmeyer itu. Maka keduanya itu bisa dikatakan sebagai lingkungan, karena lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, jadi lingkungan dari gambar tersebut adalah labu Erlenmeyer dan juga udara, ataupun ada materi lain yang ada di sekitar labu Erlenmeyer. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan 3 jenis sistem. Yang pertama adalah sistem terbuka, di mana sistem ini memungkinkan terjadinya perpindahan materi dan juga perpindahan energi. Nah, supaya lebih memahami tentang pengertian sistem terbuka ini ada gambar sebuah gelas berisi suatu air. Seandainya ini adalah air panas, maka ketika gelas yang terbuka ini dibiarkan, maka lama-lama energi panasnya akan hilang keluar karena bisa melewati dinding gelas, panas berpindah keluar. Sedangkan materi juga bisa berpindah dari dalam gelas karena selama air panas, kemungkinan uap air masih bisa keluar dari gelas yang terbuka. Bahkan materi yang lain pun kemungkinan bisa masuk, seperti halnya ada binatang yang masuk atau yang lainnya. Nah, inilah yang merupakan contoh dari sistem terbuka. Jadi memungkinkan adanya perpindahan materi dari dalam gelas, berpindah keluar, ataupun dari luar gelas masuk ke dalam. Selain itu juga adanya perpindahan energi keluar gelas, misalkan energi panas. Di sini kita lihat sistem yang berikutnya adalah sistem tertutup. Sistem tertutup ini memungkinkan terjadinya perpindahan energi, tetapi tidak untuk perpindahan materi. Nah, misalkan ada gambar, ini ada sebuah botol. Seandainya botol ini adalah botol yang berisi air panas, botol ini ditutup, maka uap air tidak bisa berpindah keluar dari botol, jadi materi tidak ada yang bisa keluar, dan materi dari luar pun tidak bisa masuk ke dalam botol. Tetapi kemungkinan untuk berpindahnya kalor atau panas dari dinding botol masih bisa terjadi. Jadi masih mungkin terjadi perpindahan energi. Jenis sistem yang ketiga adalah sistem terisolasi. Sistem ini tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi dan juga perpindahan energi. Bisa dilihat seperti gambar yang ada, itu adalah gambar sebuah termos air, di mana kalau kita pegang termosnya dari luar tidak akan terasa panas, walaupun air di dalam itu sangat panas. Dan juga tidak ada kesempatan untuk materi dari uap air yang keluar ataupun materi lain yang masuk ke dalam termos. Jadi sistem terisolasi ini tidak terjadi perpindahan materi dan juga perpindahan energi. Nah, jenis-jenis reaksi di dalam ilmu termokimia ya ada 2 macam. Tapi ini nanti kita bahas.
Selanjutnya kita pahami dulu beberapa konsep yang mendasari adanya jenis reaksi termokimia ini. Yang pertama adalah karena entalpi standar yang dimiliki setiap zat itu berbeda, maka dalam suatu reaksi kimia pasti akan ada perbedaan entalpi standar dari zat yang bereaksi dengan entalpi standar dari zat produk atau zat hasil reaksi. Kemudian, perbedaan ini menyebabkan nanti adanya perubahan entalpi yang menyertai dalam setiap reaksi kimia. Dan perubahan ini nanti dinyatakan dengan notasi delta H atau disebut sebagai perubahan entalpi. Selanjutnya adalah sebagian besar reaksi kimia terjadi dalam sistem terbuka yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Berdasarkan beberapa konsep yang sudah saya jelaskan, maka jenis reaksi kimia dalam termokimia ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu reaksi eksoterm dan yang berikutnya adalah reaksi endoterm. Baik, saya akan mulai dengan menjelaskan arti dari reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang terjadi jika entalpi standar zat yang bereaksi atau kita lambangkan dengan HR lebih besar nilainya daripada entalpi standar zat-zat hasil reaksi atau kita lambangkan dengan HP. Nah, karena HR lebih besar daripada HP, maka kalau kita cari harga delta H-nya atau perubahan entalpinya, di mana perubahan entalpi itu adalah perubahan dari keadaan akhir dikurang dengan keadaan awal, yaitu HP atau entalpi produk dikurang entalpi reaktan berharga negatif atau lebih kecil daripada 0. Sehingga pada perubahan atau reaksi kimia, sebagian energi akan dibebaskan ke lingkungan dan ini akan mengakibatkan suhu lingkungan akan lebih tinggi atau tempat yang merupakan terjadinya reaksi kalau dipegang akan terasa panas. Berikutnya kita masuki pengertian reaksi endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang terjadi jika entalpi standar zat yang bereaksi atau HR lebih kecil nilainya daripada entalpi standar zat-zat hasil reaksi atau HP. Nah, karena HR-nya lebih kecil daripada HP, maka ketika kita kurangkan nilai HP dengan HR, atau ini akan berarti harga delta H atau perubahan entalpinya, nilainya ini akan berharga positif. Karena yang menjadi pengurang ini, karena ini yang dikurangkan, HP-nya nilainya lebih besar daripada pengurangnya. Jadi delta H pada reaksi endoterm akan bernilai lebih besar daripada 0 atau bernilai positif. Sehingga pada perubahan atau reaksi kimia, ada energi yang diperlukan sistem dan diambil dari lingkungan. Dan ini mengakibatkan suhu lingkungan akan lebih rendah atau wadah tempat terjadi reaksi akan terasa dingin. Untuk lebih memperjelas, kita bisa buatkan diagram entalpi dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama ini ada reaksi eksoterm. Bisa dilihat pada gambar grafik ini. Di sini ada sumbu koordinat yang Y ini. Ada HR artinya entalpi reaktan. Kemudian di sini ada HP entalpi produk. Yang di atas ini adalah tempat reaktan atau ini zat-zat yang bereaksi. Posisinya nilai
HR-nya ya, nilai entalpi dari reaktan itu lebih besar daripada entalpi produk, sehingga posisi untuk entalpi reaktan di atas daripada produk. Nah, selama perubahan reaksi terjadi, arah reaksi arah kanan, maka nilai dari entalpi ini dari reaktan menuju produk itu ke arah bawah, karena nilai entalpi produk lebih rendah daripada entalpi reaktan. Jadi arah panahnya ke bawah dan nilai delta H-nya ini berharga negatif atau kurang daripada 0. Jadi ini adalah gambaran diagram entalpi untuk reaksi eksoterm. Kemudian yang kedua adalah reaksi endoterm. Diagram entalpinya bisa dilihat kebalikan daripada reaksi eksoterm. Reaktannya memiliki entalpi lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan dengan entalpi produknya. Oleh karena itu di sini reaktan pada posisi di bawah, sedangkan produknya posisinya di atas. Jadi arah reaksi seiring dengan waktu ini nilai entalpinya berubah, yang reaktan lebih rendah dibanding dengan produk. Sehingga kalau kita cari delta H-nya akan bernilai lebih daripada 0 atau bernilai positif. Nah, jadi beda antara keduanya, antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dapat dilihat dari harga delta H, di mana kalau reaksi eksoterm artinya mempunyai delta H yang bernilai negatif, dan reaksi eksoterm adalah reaksi yang mengeluarkan kalor. Jadi dari sistem kalor keluar menuju lingkungan. Jadi ingat ini ekso artinya keluar. Selanjutnya untuk reaksi endoterm, cirinya adalah nilai delta H itu lebih daripada 0 atau delta H-nya berharga positif. Nah, dalam pengertian reaksi endoterm berarti endo itu adalah masuk, jadi ada kalor yang masuk ke sistem, berpindah dari lingkungan menuju sistem. Berikutnya akan saya jelaskan bagaimana menuliskan persamaan reaksi termokimia. Jadi persamaan reaksi baik reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Contoh penulisan persamaan reaksi dalam termokimia bisa dilihat seperti ini. Yang pertama ada reaksi C dengan O menghasilkan CO2 plus 394 Kj atau kilojoule. Jadi reaksi ini setelah hasil reaksi ada entalpi yang dihasilkan keluar dari sistem. Jadi posisi kalor atau entalpinya adalah setelah produk jadi. Nah, kalau kita tuliskan selain ini bentuknya adalah kalau yang pertama ini tadi nilai delta H-nya bergabung dengan produknya, maka untuk persamaan yang kedua ini nilai entalpinya atau perubahan entalpinya ini dipisah dari persamaan reaksinya. Ya, di sini tadi dimasukkan dalam persamaan reaksi, ini ada tanda tambah. Tapi ketika kita pisah persamaan reaksinya, kita perlihatkan harga delta H-nya, maka nilai delta H-nya adalah negatif. Yang kedua adalah contohnya seperti ini. C ditambah H2 menghasilkan C2H2 dikurang 226,8 kilojoule. Atau bisa ditulis dengan dipisah dari produk, maka dituliskanlah delta H-nya. Ya. Jadi kalau di sini minus 2268 ketika bergabung dengan produknya,
Ketika dipisah, kita perlihatkan delta H-nya, maka di sini nilainya adalah plus 226,8 kJ. Nah, persamaan reaksi yang pertama ini, yang di atas ini, itu menunjukkan contoh penulisan persamaan reaksi eksotem. Jadi ingat tadi delta H untuk reaksi eksotem adalah bernilai negatif. Kemudian untuk reaksi yang kedua ini, persamaan reaksi ini menunjukkan persamaan reaksi untuk endotem. Jadi nilai delta H-nya adalah positif, berarti ini adalah reaksi endotem. Kemudian kita lihat contoh soal yang biasa berkaitan dengan termokimia ini, dengan reaksi eksotem dan reaksi endotem ini. Ketahui pada suatu reaksi pembentukan air dari unsur-unsurnya membebaskan kalor sebesar 270 kJ. Jadi pada reaksi pembentukan air dibebaskan kalor sebesar 270 kJ. Ya. Pertanyaannya adalah tuliskanlah persamaan termokimianya dan buatlah diagram entalpinya. Untuk yang pertama, kita lihat di sini. Kalau menuliskan persamaan reaksi, berarti ada zat yang bereaksi dan ada hasil reaksi. Untuk persamaan termokimia, itu melibatkan harga delta H atau nilai kalornya yang dituliskan masuk ke dalam persamaan reaksi atau terpisah tetapi dituliskan harga delta H-nya. Nah, oleh karena itu, yang namanya reaksi pembentukan air dari unsur-unsurnya, yaitu air dibentuk oleh unsur H dan unsur O dengan persamaan reaksi seperti ini. H2 berwujud gas plus O2 yang berwujud gas. Ini bereaksi, maka terjadilah H2O atau air. Ditambah di sini 270 kJ. Nah, apa makna yang ditambah ini tadi? Karena dikatakan di sini membebaskan kalor, berarti reaksinya adalah reaksi eksotem. Sehingga bentuknya reaksi eksotem salah satunya adalah dengan memasukkan nilai kalor yang dibebaskan di posisi ruas kanan setelah tanda panah. Jadi ini tanda plus ya. Di ruas kanan ditambah dengan kalor yang dibebaskan dengan nilai di sini tandanya adalah plus. Kemudian kita akan lihat persamaan termokimia bentuk kedua ketika delta H-nya kita tuliskan terpisah dari persamaan reaksinya. Jadi di sini zat yang bereaksi menghasilkan zat hasil reaksi. Jadi unsur-unsur air adalah H dan O bereaksi menghasilkan H2O. Kemudian delta H-nya kita tuliskan nilainya adalah minus 270 kJ. Nah, ini bentuk dari persamaan termokimianya ketika air dari unsur-unsurnya terbentuk melalui proses reaksi kimia dengan membebaskan kalor sebesar 270 kJ. Untuk diagram entalpinya bisa dilihat. Ya, karena ini reaksinya adalah reaksi eksotem, jadi karena membebaskan atau nilai delta H-nya minus, artinya reaksi eksotem, maka persamaan reaksinya ini tadi, untuk reaksi yang eksotem, entalpi reaktan itu lebih besar nilainya. Jadi posisi reaktan pada persamaan reaksi ini adalah H2 dan O2. Maka H2 plus O2 ini adalah sebagai reaktan kita tempatkan di atas karena memang entalpi reaktan itu lebih besar nilainya daripada entalpi produk.
Jadi ini untuk reaktan yang di atas, kemudian arah panahnya ke bawah. Karena ini reaktan, ini hasil. Jadi ini reaktan menuju hasil, yaitu H2O. Nah, ini adalah gambar diagram entalpinya, kemudian kita tuliskan harga delta H-nya yaitu minus 270 kJ. Sekarang waktunya uji coba. Ini ada beberapa soal yang bisa dikerjakan. Yang pertama adalah jika dalam suatu percobaan dicampurkan NaCl dan NaOH, kemudian dicampurkan di dalam suatu gelas kimia, maka jelaskanlah manakah yang merupakan sistem dan mana yang merupakan lingkungannya. Yang nomor 2, disediakan beberapa persamaan reaksi, kemudian silakan dipilih jenis reaksi yang ada, apakah reaksi termasuk eksoterm ataukah reaksinya ini termasuk reaksi endoterm. Berikan alasan. Kemudian yang ketiga, pada suatu reaksi pembentukan SO3 dari SO2 dengan oksigen, diperlukan kalor sebesar 98,3 kJ. Nah, tuliskanlah persamaan termokimianya dan bagaimanakah diagram entalpinya. Nah, buatlah diagram entalpinya. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Demikian dulu untuk di video kali ini. Sampai jumpa pada materi termokimia di bagian kedua.